Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang ibu sayangi dan ibu cintai. Oke, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersemangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa agar apa yang akan ibu sampaikan ke kalian hari ini dapat mudah kalian mengerti dan dapat kalian realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bertemu walaupun hanya lewat media YouTube ya. Karena memang keadaan kita sekarang yang tidak memungkinkan untuk kita untuk bertatap muka. Tapi ibu harap walaupun kalian hanya dapat melihat ibu lewat YouTube, semangat kalian tetap sama seperti ketika kalian berada di dalam kelas ya. Oke. Sebelumnya ibu ucapkan juga selamat datang di kelas 9. Nah, semoga di jenjang yang baru ini kalian dapat bertambah lagi wawasan pengetahuannya tentang pembelajaran IPA. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas lagi tentang salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, apa ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita bahas hari ini? Ibu harap kalian sudah baca ya materinya di rumah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu reproduksi. Nah, pada pertemuan pertama kalian di kelas 9, kalian akan belajar bab 1 sistem reproduksi pada manusia. Nah, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah untuk KD pengetahuannya 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan-gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, untuk KD keterampilannya 4.1, nah, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ sistem reproduksi. Kemudian, setelah mempelajari bab ini, kalian juga diharapkan nantinya akan mampu mengetahui tentang ada beberapa macam sih bentuk pembelahan sel. Nah, jadi setelah mempelajari bab ini, nantinya kalian akan mengetahui macam-macam pembelahan sel, di mana nantinya pembelahan sel ini terdiri dari pembelahan mitosis, kemudian ada pembelahan meiosis, kemudian ada pembentukan sel kelamin melalui pembelahan meiosis. Kemudian nantinya juga kalian diharapkan mengetahui bagaimana struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Untuk hari ini kita akan mempelajari organ reproduksi pada laki-laki ya. Untuk yang perempuan nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian nanti kalian juga akan tahu struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Dan yang terakhir, kalian juga tahu fungsinya, fungsi zat-zat yang dihasilkan oleh vesikula seminalis dan proses pembentukan sel sperma itu seperti apa sih? Nah, kita akan pelajari nanti di sini ya. Oke anak-anak, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesempatan untuk lahir di dunia dan dapat melihat keindahan berbagai macam ciptaannya. Nah, pada awalnya manusia itu berasal dari satu sel ya. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, manusia itu berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus. Sehingga pada saat kita dewasa atau pada saat manusia dewasa, manusia tersebut memiliki 200 triliun sel. Banyak sekali ya. Nah, sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, nah, akan berubah menjadi atau membentuk suatu yang namanya suatu jaringan. Nah, masih ingatkah kamu tentang materi sistem organisasi kehidupan? Nah, yang telah kamu pelajari dulu waktu kelas 7. Nah, kalau kalian agak-agak lupa, ini ibu ingatkan. Oke, bisa dilihat ya. Nah, manusia itu awalnya berasal dari sel.
kemudian berubah menjadi jaringan, kemudian menjadi organ. Setelah jadi organ, dia menjadi sistem organ, kemudian terbentuklah organisme. Nah, itu adalah hierarki organisasi kehidupan sel hingga menjadi organisme. Di sini Ibu tidak akan membahas ulang karena itu sudah kalian pelajari waktu kalian masih duduk di kelas 7. Sekarang kamu itu telah mengetahui betapa teratur dan kompleksnya Tuhan menciptakan manusia. Nah, kita wajib mengaguminya dengan berusaha menemukan jawaban keteraturan dan kompleksitas tersebut. Kita juga harus berterima kasih dan selalu menghormati orang tua, terutama ibu kita, karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan. 9 bulan 10 hari loh. Nah, kemudian selain itu ibu juga menyusui, kemudian memberikan kasih sayang, mendidik, dan masih banyak lagi pengorbanan dari ibu kita yang tidak dapat kita hitung. Nah, pernahkah kamu berpikir dalam benakmu bagaimana ibu dapat mengandung? Nah, apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran seorang ayah? Nah, tentu saja jawabannya tidak, bukan? Ibu kita dapat mengandung karena ada ayah. Dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkan keturunan, yaitu kamu. Nah, ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena mereka berdua memiliki yang namanya sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi ini, maka niscaya kita tidak dapat lahir di dunia. Dan umat manusia juga lama-kelamaan akan punah. Nah, apa sajakah alat organ penyusun sistem reproduksi? Nah, kita akan bahas ya. Nah, apakah sistem reproduksi antara ayah kita yang notabene-nya adalah laki-laki dan ibu kita yang adalah seorang perempuan, apakah mereka memiliki sistem organ reproduksi yang sama? Apakah mungkin sistem reproduksinya berbeda? Nah, maka dari itu kita akan mempelajari tentang sistem organisasi organ reproduksi itu pada pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel ini. Nah, sebelumnya kamu sudah mengetahui bahwa pada awalnya manusia itu berasal dari satu sel. Tadi Ibu sudah jelaskan kalau manusia itu berasal dari satu sel. Kemudian, akan tetapi karena sel tersebut mengalami pembelahan, maka jumlah sel pada saat kita dewasa itu berjumlah 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel membelah? Nah, jadi ada beberapa alasan sehingga sel itu harus membelah. Jadi pembelahan sel itu sangat penting ya bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jadi ada 3 alasan mengapa sel itu mengalami yang namanya pembelahan. Nah, yaitu untuk pertumbuhan. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua adalah untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan masing-masing alasan penting mengapa sel harus melakukan yang namanya pembelahan. Nah, alasan pertama, sel mengalami yang namanya pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa manusia itu akan tumbuh? Pasti kamu ingat karena ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu tumbuh. Nah, makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya itu bertambah banyak. Semakin banyak sel di dalam tubuh makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Nah, gitu ya. Jadi semakin besar tubuhnya berarti selnya juga semakin banyak. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami yang namanya luka pada bagian tubuhmu? Ibu yakin pasti kalian pernah mengalami luka kan? Nah, apakah setelah beberapa lama bagian badanmu yang terluka atau bagian tubuhmu yang terluka itu dapat menutup seperti semula? Nah, sebenarnya pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Nah, gitu ya.
Jadi jangan bertanya-tanya lagi kok bisa ya hari ini luka nanti sembuh. Nah, itu karena ada pada saat luka jaringan kita mengalami kerusakan, kemudian lama-kelamaan akan terjadi perbaikan sel sehingga luka kita bisa tertutup dan sembuh seperti semula. Dan ada alasan terakhir mengapa sel itu mengalami pembelahan ya, yaitu dengan alasan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Nah, pada proses reproduksi seksual, ya, pada saat proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara yang namanya pembelahan sel, ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi awal, yaitu pembelahan mitosis, ya. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang sering menghasilkan dua sel anakan, ya. Jadi pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter yang identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Nah, sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tahukah kamu ciri-ciri dari masing-masing pembelahan agar kamu lebih memahami tentang fase pembelahan mitosis? Nah, serta ciri-ciri yang ada pada setiap fasenya, maka kamu bisa melihat gambar 1.2. Nah, yang ada di bukumu ya, ada gambar 1.2. Kemudian pada tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu fase telofase. Nah, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk, maka nantinya akan terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Oke, di sini sudah ada gambarnya, Ibu jelaskan. Kalian bisa perhatikan gambarnya, dan pada tahapan ini Ibu akan jelaskan dari pertama pada fase profase sampai fase telofase, ya. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Nah, jadi pada tahapan profase di dalam sel akan terbentuk gelendong, ya. Nah, pembelahan yang berwarna coklat. Nah, kalian bisa lihat di situ ada yang berwarna coklat. Nah, ya, yang dimana di bagian dari sisi kiri dan kanannya juga terdapat yang namanya sentrosom. Nah, selain ada gelendong, di dalam sel juga terdapat yang namanya membran inti. Kalian bisa lihat di situ membran inti yang warnanya ungu, ya. Di dalam membran inti yang berwarna ungu ini terbentuk lagi kromosom yang terdiri dari dua kromatid saudara. Silahkan dilihat. Di sini ada yang berwarna ungu. Nah, itu adalah membran inti. Di dalam membran inti terdapat lagi yang namanya kromosom yang terdiri dari dua kromatid saudara, ya. Kemudian pada tahap profase ini nantinya membran inti akan mulai rusak dan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selain itu, benang-benang kromatin yang ada di dalam sini akan memadat menjadi kromosom yang bisa kita lihat pada fase metafase. Pada tahapan metafase, nah, gelendong pembelahan akan melebar. Kita bisa lihat di gambar yang warnanya coklat. Nah, kemudian kromosom yang mulai memadat itu akan berjejer pada bidang pembelahan. Setelah itu, sel akan mengalami tahapan yang namanya anafase. Nah, pada tahapan anafase ini, kromatid saudara yang berada di bidang pembelahan akan terpisah menuju kutub yang berlawanan.
Dan pada akhirnya kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang terakhir, pada pembelahan mitosis ini sel akan mengalami tahapan yang namanya telofase. Nah ya, di mana pada tahapan telofase ini akan muncul cincin pembelahan pada bidang pembelahannya yang akan memisahkan kromosom kiri dan memisahkan kromosom yang kanan. Nah, pada tahapan ini membran inti akan mulai bergabung, setelah itu kromosom akan mulai merenggang. Nah, itu tadi adalah tahapan pembelahan mitosis dan fase-fasenya. Sekarang kita lanjut ke pembelahan meiosis. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan yang masing-masing sel anakan memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, kalau misalnya pada mitosis tadi dia memiliki seluruhnya ya, seluruh kromosom dari sel induk. Kalau misalnya di meiosis dia hanya memiliki separuh kromosom dari sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Nah, masih ingatkah kamu pada proses pembentukan apakah pembelahan meiosis terjadi? Nah, sebelumnya kamu telah mempelajari fase-fase di mana pembelahan mitosis ya. Nah, menurut pendapatmu apakah sama fase-fase pada pembelahan mitosis dengan meiosis? Nah, berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis itu berlangsung dalam dua tingkatan ya, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pembelahan mitosis. Agar kamu dapat dengan mudah memahami fase-fase pembelahan meiosis, nah, perhatikan gambar 1.3 pada bukumu. Gambar tersebut menunjukkan fase-fase pembelahan meiosis pada tingkat meiosis 1 dan tingkat meiosis 2. Silahkan kita lihat gambarnya. Kalian bisa perhatikan gambarnya di sini. Nah, pada pembelahan meiosis, sel merupakan selnya diploid ya. Nah, kalau pada meiosis ini selnya diploid ya, atau 2N. Nah, pada tahapan awal atau tahapan profase 1, di dalam sel diploid ini juga terdapat sel kromatid. Nah, sel kromatid saudara yang mengalami perpindahan silang. Nah, selain itu juga terdapat gelendong pembelahan atau biasa disebut dengan benang spindle ya. Nantinya pada tahapan ini membran inti sudah mulai rusak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, atau biasa disebut dengan fragmen. Dan nantinya akan mulai juga terbentuk gelendong pembelahan. Selain itu terdapat juga benang-benang kromatin yang perlahan mulai memadat menjadi kromosom dan kromosom yang homolog. Dan akan terjadi pindah silang lagi. Nah, pindah silang atau pertukaran segmen molekul dan akan terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul dan ya, DNA yang sesuai antara kromatid non saudara. Setelah selesai, maka sel yang diploid tadi akan mengalami lagi tahapan yang namanya metafase. Pada tahapan metafase 1 ini, dia mengalami tahapan metafase 1 dulu ya. Nah, pada tahapan metafase 1 ini tidak banyak yang terjadi. Hanya saja kromosom yang mulai memadat tadi akan berjejer pada bidang pembelahan dan kemudian akan melalui lagi tahapan anafase 1. Di mana pada tahapan anafase 1 ini kromosom homolog yang berjejer di bidang pembelahan tadi akan memisah dan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian sel akan melewati fase telofase 1, di mana akan terbentuk lekukan pada sel yang diploid untuk membagi sel menjadi 2. Dan pada tahap telofase 1 ini kromosom homolog akan memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, dan membran inti akan membentuk kembali.
Kemudian sitokinesis tadi akan menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Nah, yang bisa kita lihat gambarnya pada tahap propase. Nah, di sini ada gambar tahap propase 2 ya. Ini adalah tahap propase 2, kalian bisa lihat gambarnya. Nah, pada fase propase 2 ini sudah terbentuk dua sel anakan yang haploid atau N ya. Dan fase propase 2 ini, pada fase propase 2 ini, membran inti akan mulai rusak, kemudian menjadi bagian-bagian yang kecil atau biasa disebut dengan fragmen. Dan nantinya akan terbentuk gelendong pembelahan dan kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Selanjutnya adalah pembelahan metafase 2. Nah, pada tahapan pembelahan metafase 2, kromosom akan berjejer lagi pada bidang pembelahan dan langsung akan mengalami tahapan anafase 2. Oke, kalian bisa lihat gambarnya, perhatikan gambarnya, di sini ada gambar ya. Pada tahapan anafase 2, kromatid bersaudara akan memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian akan mengalami tahapan yang terakhir, yaitu telofase 2. Di mana pada tahapan telofase 2 ini nukleus akan mulai terbentuk dan kromosom akan terurai, membentuk kromatin dan sitokinesis akan terjadi. Nah, itu tadi adalah penjelasan bagaimana tahapan terjadinya pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, untuk selanjutnya karena kalian tadi sudah menyimak penjelasan Ibu tentang pembelahan mitosis dan meiosis, sekarang kita lakukan kegiatan ayo kita pikirkan. Nah, itu ada di buku paketmu halaman 7. Nah, materi selanjutnya ayo kita lakukan ya. Nah, di situ ada kamu disuruh mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi. Nah, sebelumnya kalian sudah disuruh ya untuk mengidentifikasi. Nah, Ibu harap kalian sudah mengerjakan di rumah. Kemudian sekarang tinggal Ibu jelaskan. Nah, kita masuk ke aktivitas 1.1. Silahkan diperhatikan gambarnya. Ayo kita lakukan mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Coba perhatikan dan pahami keterangan organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki yang terdapat pada tabel di sini ya, ada tabelnya. Perhatikan gambar 1.4 tentang struktur organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan lengkapilah nama organ-organ tersebut sesuai dengan keterangan yang terdapat pada tabel 1.1. Kemudian lakukan dengan teliti dan cermat, kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Ibu yakin kalian sudah tahu karena sebelumnya Ibu sudah suruh ya, Ibu suruh kamu untuk mengidentifikasi terlebih dahulu. Kita langsung saja masuk ke gambarnya, gambar organ-organ penyusun sistem reproduksi. Silahkan diperhatikan, di sini ada gambar organnya. Yang A, yang pertama yang A, itu adalah penis. Yang B, itu adalah skrotum. Kalian bisa lihat panahnya ya, ini adalah skrotum. Kemudian yang C ini adalah testis. Dan yang D itu adalah epididymis. Kemudian lanjut yang E adalah vas deferens. Yang F itu adalah uretra. Nah, ini ya. Ini adalah uretra. Kemudian yang G itu adalah vesicula seminalis. Silahkan diperhatikan arah panah dari huruf G itu adalah vesicula seminalis. Kemudian yang H itu adalah kelenjar prostat. Dan yang terakhir itu adalah, bisa kalian lihat arah panahnya, itu adalah kelenjar Cowper. Nah, di bawah dari tabel ini sudah ada struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi laki-laki ya. Sudah ada penjelasannya di situ. Ibu bacakan saja. Yang pertama itu adalah yang A, itu adalah penis. Ibu akan jelaskan keterangan dari struktur penis. Penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma.
Jadi saluran kencing dan saluran sperma melewati satu saluran ya. Oke, kemudian ada skrotum. Skrotum merupakan bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Ini gambarnya ya. Yang di dalamnya terdapat testis yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma ya. Jadi skrotum ini berfungsi untuk menjaga suhu ya, agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian yang C atau yang ketiga itu adalah testis. Testis merupakan bagian yang bentuknya bulat seperti telur yang tersimpan di dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis. Yang D ya, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kalian bisa lihat ini gambarnya ya, ini adalah gambar epididymis. Kemudian selanjutnya adalah vas deferens atau yang E itu adalah vas deferens. Nah, vas deferens merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian yang selanjutnya adalah uretra itu sendiri. Uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian selanjutnya yang G adalah kelenjar vesicula seminalis ya. Bagian yang berbentuk seperti kantung kecil yang berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian yang selanjutnya yang H, bisa kamu lihat di sini, itu adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi bentuknya ya, kelenjar prostat bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, kemudian berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir adalah kelenjar Couver. Kelenjar ini berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, itu tadi kamu sudah melakukan aktivitas untuk mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Tentunya kamu sudah memahami organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki, lalu apa saja fungsi dari masing-masing sistem organ reproduksi tersebut. Nah, ayo kita simak bersama paparan ibu berikut ini ya. Nah, jadi alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Untuk untuk alat kelamin luar, nah, alat kelamin luar merupakan alat kelamin yang terletak di bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung, ya. Di antaranya terdiri dari penis dan skrotum ya, itu yang dapat dilihat dan diamati secara langsung karena dia berada di luar tubuh manusia. Bagi kamu yang laki-laki, air kencingmu itu dikeluarkan melalui organ yang namanya penis. Kalian pasti sudah tahu ya. Nah, di mana penis ini berfungsi sebagai saluran kencing atau saluran urin dan sebagai saluran sperma. Nah, penis terbentuk dari otot-otot yang tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit. Ya, yang disebut dengan kulup atau prepuce. Nah, kulup inilah yang dipotong saat kamu dihitan. Nah, jadi kadang di penis itu kan ada yang panjang-panjang, itu yang dinamakan kulup atau prepuce. Nah, itulah yang dipotong pada saat kamu dihitan ya. Nah, selanjutnya setelah kamu tahu tentang penis, nah kamu disuruh untuk
memikirkan. Nah, ayo kita pikirkan bersama. Ini tugasmu ya di rumah ya. Ayo kita pikirkan, mengapa seorang laki-laki dianjurkan untuk berkhitan atau sunat? Kira-kira apa sih manfaat dari khitan? Nah, itu nanti kamu kerjakan di rumah ya. Oke, sementara kita lanjut ke bagian sistem reproduksi laki-laki yang bagian luar tadi. Setelah penis, ada yang kedua namanya skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Nah, sepasang testis atau buah jakar ada di dalamnya ya. Nah, yang berbentuk bulat seperti telur. Skrotum juga berfungsi untuk menjaga suhu agar sesuai dengan reproduksi sperma, sehingga nanti sperma yang dihasilkan itu subur, kemudian dapat untuk melakukan yang namanya reproduksi. Nah, kalau tadi ada alat kelamin luar yang terdiri dari penis dan skrotum, sekarang kita masuk ke alat kelamin bagian dalam ya. Jadi di dalam alat kelamin laki-laki itu yang terletak di dalam tubuh ya, terdapat di dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin dalam itu terdiri atas testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Nah, yang pertama ada yang namanya testis ya. Kalian sudah tahu testis pasti. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat seperti telur, ibu bilang tadi, berjumlah 2 buah atau 1 pasang, dan terdapat di dalam skrotum. Saat ini mungkin kamu sudah berusia di antara 13 atau 14 bahkan lebih. Nah, pada usia tersebut testismu mulai mengalami yang namanya reproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Nah, tahukah kamu apa itu sperma dan apa itu hormon testosteron? Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki, yaitu ciri-cirinya yang biasanya apa? Kalau merangsang perubahan pada laki-laki, misalnya adalah terbentuknya jakun, kemudian tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis gitu. Nah, pada masa inilah kamu berada pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa seorang anak laki-laki mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai dengan perubahan fisik. Ibu ralat, pubertas bukan hanya pada laki-laki ya, perempuan juga akan mengalami pubertas, cuma dengan cara yang berbeda. Nah, jadi pada masa pubertas ini adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai dengan perubahan fisik seperti tadi, suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh rambut-rambut di sekitar tempat-tempat tertentu, dan lain-lainnya. Nah, tahukah kamu hormon testosteron memiliki banyak fungsi? Nah, di antaranya adalah yang pertama, mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki, kemudian mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti tumbuhnya rambut pada daerah tertentu, meningkatkan aktivitas kelenjar minyak dan keringat dalam kulit sehingga pada saat puber itu biasanya muncul jerawat dan biasanya bau badan. Nah, suaranya juga lebih membesar, kemudian ototnya juga menjadi lebih kuat dan dadanya biasanya lebih bidang. Itu tanda-tanda kalau seorang anak laki-laki mengalami yang namanya pubertas. Kemudian yang kedua adalah saluran sperma. Nah, jadi di dalam testis atau di dalam organ reproduksi laki-laki tadi terdapat yang namanya saluran sperma. Nah, sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Nah, epididymis sendiri merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, sedangkan uretra sendiri merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi
laki. Nah, yang terdapat di dalam penis. Masih ingatkah kamu bahwa air kencingmu keluar melalui penis ya? Nah, uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma dikenal dengan istilah ejakulasi, ya. Kemudian yang keempat adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani. Nah, air mani atau biasa disebut dengan semen ya. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas berbagai macam ya. Yang pertama adalah kelenjar yang dihasilkan oleh alat reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantung kusut kecil kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang atau posterior dari kantung kemih ya. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Apa fungsi dari masing-masing zat tersebut? Nah, itu nanti tugasmu ya. Tugasmu di rumah, kalian harus mengidentifikasi apa sih fungsi dari masing-masing zat yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Nanti tugasnya akan Ibu share lewat WA ya. Nah, kemudian kita lanjut ke kelenjar prostat. Nah, ini adalah kelenjar yang ada di dalam organ reproduksi laki-laki juga ya. Nah, kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan keputih-putihan. Sedikit asam, pH-nya kira-kira 6,5 dan mengandung beberapa zat. Nah, yang pertama adalah asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi. Kemudian beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase. Kemudian yang ketiga, kandungan yang ketiga adalah seminalis plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Nah, tahukah kamu pada laki-laki tertentu yang berusia sekitar 50 tahunan, kelenjar prostat dapat mengalami pembesaran dari ukuran sebesar buah kemiri menjadi ukuran sebesar buah jeruk atau buah lemon ya. Dari seperti kemiri bisa membesar seperti buah lemon atau buah jeruk. Oh, bayangkan sangat besar ya, perbedaannya sangat besar ya. Atau biasa dikenal dengan benign prostatic hyperplasia atau disingkat dengan BPH. BPH merupakan kelainan yang menyebabkan saluran uretra menjadi kecil dan sulit untuk mengeluarkan urin. Nah, BPH berbeda dengan kanker prostat ya, beda ya. Pada umumnya, kanker prostat berkembang di bagian luar dari kelenjar prostat, sedangkan BPH yang berkembang adalah bagian di dalam kelenjar prostat itu sendiri. Kemudian, kelenjar yang ketiga yang terdapat di dalam organ reproduksi laki-laki adalah kelenjar Cowper atau biasa disebut dengan bulbouretra. Nah, kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa di dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak saat ejakulasi. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi, sehingga terbentuk suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut dengan semen tadi atau biasa kita kenal dengan air mani. Semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya, volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5 sampai 5 ml. Tiap 1 ml terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Dari jutaan sel sperma tersebut, nantinya hanya 1 sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur, gitu ya. Kemudian kita akan lanjut
ke fase spermatogenesis atau pembentukan sperma pada laki-laki ya. Oke. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Nah, biasanya air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki itu mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya akan terjadi pada saat seorang laki-laki berumur 10 sampai 14 tahun. Apakah sebenarnya air mani itu? Nah, air mani merupakan campuran sel-sel sperma dan getah-getah yang dikeluarkan oleh sel kelenjar reproduksi. Masih ingatkah kamu di mana pembentukan sperma itu terjadi di dalam testis ya? Nah, tahukah kamu bagaimana proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis? Nah, agar kamu dapat memahaminya, simak penjelasan ibu berikut ini ya. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ya. Kata tubulus. Nah, jadi ada kata tubulus di situ berasal dari kata tubula yang artinya adalah saluran. Sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya adalah sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok. Nah, tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah yang sebenarnya adalah struktur yang membentuk testis tadi. Nah, proses pembentukan sperma pada saluran tersebut terjadi dengan beberapa tahap. Nah, diawali dari sel induk, sperma atau spermatogenium yang bersifat diploid ya atau 2N. Selanjutnya sel spermatogenium akan mengalami pembelahan secara mitosis maupun secara meiosis dan mengalami yang namanya diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa. Nah, akan terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar sel sperma. Nah, jadi dia memiliki ekor ya. Sel sperma yang terbentuk tersebut bersifat haploid atau N. Agar kamu lebih memahami proses spermatogenesis, maka perhatikan gambar di sini. Ibu akan jelaskan bagaimana sih proses terbentuknya spermatogenesis. Oke, jadi proses spermatogenesis diawali oleh spermatogenial atau 2N yang hadir di sisi dalam tubulus seminiferus, berkembang biak dengan pembelahan mitosis dan bertambah jumlahnya. Mereka berhenti menjalani mitosis, tumbuh dan menjadi spermatosit primer 2N ya. Langkah berikutnya, spermatogenesis. Setiap spermatosit primer mengalami yang namanya meiosis untuk membentuk dua spermatosit sekunder haploid yang sama atau N. Setiap spermatosit sekunder kemudian akan mengalami yang namanya pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis yang kedua ya, untuk membentuk 4 sel haploid yang sama yang biasa disebut dengan spermatid atau N. Spermatid mendapat nutrisi dan membentuk sperma melalui proses yang disebut dengan sperimogenesis ya. Proses spermatogenesis sangat mirip antara hewan dan manusia. Nah, jadi pada tahapan awal pembentukan spermatogenesis, spermatogenium di sini ada gambar, kalian bisa lihat. Pada tahap awal, spermatogenium yang diploid asli terletak pada tubulus seminiferus memiliki 2 kali jumlah kromosom yang mereplikasi secara mitosis saat interfase sebelum meiosis 1 untuk membentuk 46 pasang kromatid kakak. Pada tahapan kedua, kromatid ini akan bertukar informasi genetik dengan proses sinapsis namanya. Sebelum membagi menjadi
sebelum membagi melalui meiosis menjadi spermatosit yang haploid. Kemudian pada tahap ketiga, di divisi meiosis yang kedua, dua sel anak baru ini yang lebih lanjut membagi menjadi 4 spermatid yang memiliki kromosom unik yang memiliki setengah jumlahnya dengan spermatogenium yang asli. Pada tahap yang keempat, sel-sel ini akan bergerak melalui lumen testis ke epididymis, di mana mereka tumbuh menjadi 4 sel sperma dan menumbuhkan mikrotubulus pada sentriol, membentuk oksomen yaitu tubuh basal, dan beberapa sentriol yang memanjang membentuk ekor sperma difasilitasi oleh testosteron ya. Jadi penting untuk dicatat bahwa setiap divisi dalam proses spermatogenesis itu tidak lengkap, dan bahwa sel-sel yang melekat pada satu sama lain dengan sitoplasma untuk memungkinkan mereka untuk dewasa atau matang pada saat yang sama ya. Juga beberapa spermatogenium mereplikasi diri atau membelah diri ya, mereplikasi, menyamakan diri gitu ya. Bukannya berubah menjadi spermatid yang menjamin bahwa pasokan sperma itu tidak kehabisan. Nah, sepanjang seluruh proses spermatogenesis ini, sel-sel spermatogenik berinteraksi dengan sel-sel di sertolia yang menyediakan nutrisi dan dukungan struktural untuk kehidupan sperma itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan singkat atau penjelasan pada materi pembelajaran kali ini. Nah, Ibu harap kalian sudah bisa ya, sudah mengerti ya tentang pembelahan sel dan organ-organ reproduksi pada laki-laki. Kemudian Ibu harap setelah menyimak penjelasan dari Ibu kali ini, kalian sudah mampu ya untuk memahami pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Kemudian kalian juga sudah mampu mengetahui pembentukan sel kelamin melalui pembelahan meiosis. Kemudian tadi juga kalian sudah menyimak, dan Ibu harap kalian juga sudah mengetahui struktur dan fungsi sistem organ reproduksi, terutama pada sistem reproduksi laki-laki. Nah, pada sistem reproduksi laki-laki tadi juga sudah dibahas, organ reproduksi pada laki-laki itu terdiri dari struktur dan fungsi organ penyusun sistem organ reproduksi, kemudian terdiri dari fungsi, ada fungsi dan zat di vesikula seminalisnya, kemudian ada proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis yang barusan terakhir tadi Ibu jelaskan ya. Kalau misalnya nanti ada yang masih tidak jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu ya. Oke anak-anak, nah tak terasa ya waktu belajar kita telah selesai. Nanti tugas kalian akan Ibu share melalui WA dan Messenger, dan harus kalian kerjakan hari ini juga. Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat kalian ingat dan dapat kalian pahami, sehingga pengetahuan kalian bertambah lagi pada pembelajaran IPA. Dan pesan Ibu yang terakhir, pesan Ibu agar kalian tetap menjaga kesehatan dan ikuti terus protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan jangan keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah kalau tidak perlu ya. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar IPA ya. Dadah.